Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahra. Saya Sabrina Azrio. Di sini kita akan menjelaskan tentang Perang Bosnia. Selamat menyaksikan. Latar belakang terjadinya Perang Bosnia. Yang pertama terjadi karena pembubaran Yugoslavia. Pembubaran Yugoslavia terjadi pada tahun 1991 yang menyebabkan Bosnia dan Herzegovina memisahkan diri dan menjadi negara yang independen. Yugoslavia adalah negara yang terdiri dari beberapa republik, termasuk Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Slovenia, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Pembubaran Yugoslavia sendiri dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan etnis dan agama antar republik. Yang kedua, perbedaan ekonomi dan kekuasaan politik yang tidak seimbang antar republik di Yugoslavia. Yang kedua, ada perbedaan etnis, budaya, dan agama antara Bosnia dan Serbia. Konflik etnis ini terjadi antara Muslim Bosnia, Kristen Ortodoks Serbia, dan Kristen Katolik Kroasia yang ada sejak lama tetapi makin memburuk sejak pembubaran Yugoslavia. Keadaan makin memburuk karena masing-masing kelompok etnis ingin mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Bosnia dan Herzegovina. Selanjutnya, ada dominasi Serbia dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik terhadap masyarakat Bosnia. Serbia ingin mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Bosnia dan Herzegovina karena Serbia merasa telah memiliki pengaruh yang signifikan di Bosnia dan Herzegovina sejak sebelum pembubaran Yugoslavia. Hal itu dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, kekuasaan politik. Yang kedua, pengaruh ekonomi. Yang ketiga, kekuatan militer. Serbia sendiri ingin mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Bosnia dengan cara apapun, termasuk dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini tentu memicu konflik etnis dan agama di Bosnia dan Herzegovina yang berujung pada Perang Bosnia. Alur Perang Bosnia. Yang pertama ada tahap awal tahun 1991 sampai 1992. Di tahun itu terjadi pembubaran Yugoslavia dan keputusan Bosnia dan Herzegovina untuk memisahkan diri. Yang kedua ada referendum kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 29 Februari tahun 1992. Referendum kemerdekaan itu terjadi atau diadakan di Bosnia dan mayoritas penduduk memilih untuk merdeka. Selanjutnya ada penyerangan Serbia pada tanggal 5 April tahun 1992. Pada waktu itu pasukan Serbia menyerang kota Sarajevo yang dimana itu adalah ibu kota dari Bosnia dan Herzegovina. Selanjutnya ada tahap konflik tahun 1992 sampai 1993. Yang pertama ada pertempuran di Sarajevo. Pasukan Serbia mengepung kota Sarajevo dan pertempuran berlangsung selama beberapa bulan. Kedua, ada pembersihan etnis yang dilakukan oleh pasukan Serbia dan Kroasia terhadap penduduk Muslim Bosnia. Yang ketiga, ada pembentukan Republika Srpska yang terjadi pada tanggal 12 Agustus tahun 1992. Republika Srpska atau RS dibentuk sebagai entitas politik Serbia di Bosnia dan Herzegovina. Ada tahap intervensi internasional tahun 1993 sampai 1995. Di tahun 1993, PBB mengirim pasukan tanggal 13 Februari untuk melindungi korban perang. Dan pada tahun 1995, tanggal 30 Agustus, NATO melakukan intervensi militer di Bosnia dan Herzegovina untuk menghentikan perang. Juga ada perjanjian Dayton tanggal 14 Desember 1995 yang ditandatangani oleh pemerintah Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Serbia yang menandai akhir perang Bosnia. Yang terakhir ada tahap pasca perang dari tahun 1995 sampai sekarang. Yang pertama, Bosnia dan Herzegovina mulai melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca perang. Yang kedua, ada pengadilan kejahatan perang yang didirikan untuk mengadili para pelaku kejahatan selama perang berlangsung. Yang terakhir, ada proses reunifikasi Bosnia dan Herzegovina yang masih berlangsung sampai sekarang dengan tujuan untuk menciptakan negara yang lebih stabil dan lebih berfungsi.
tokoh Bosnia dan Herzegovina. Yang pertama, Alija Izetbegovic sebagai Presiden Bosnia dan Herzegovina. Izetbegovic memimpin negara tersebut selama Perang Bosnia. Ia berusaha mempertahankan integritas negara dan menghadapi agresi Serbia. Izetbegovic juga berperan dalam memobilisasi dukungan internasional untuk Bosnia dan Herzegovina. Yang kedua ada Haris Siladzic sebagai Perdana Menteri Bosnia dan Herzegovina. Siladzic memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya perang dan membantu mempertahankan negara. Ia juga berperan dalam memobilisasi dukungan internasional untuk Bosnia dan Herzegovina. Yang ketiga ada Rasim Delic sebagai Komandan Angkatan Darat Bosnia dan Herzegovina. Delic memimpin pasukan Bosnia dalam pertempuran melawan Serbia dan Kroasia. Ia berperan penting dalam mempertahankan kota-kota besar di Bosnia dan Herzegovina seperti Sarajevo dan Mostar. Lalu ada tokoh Serbia. Yang pertama, Slobodan Milošević sebagai Presiden Serbia dan Yugoslavia. Milošević memainkan peran penting dalam memicu perang Bosnia. Ia berusaha mempertahankan kekuasaan Serbia dan menghadapi oposisi dari Bosnia dan Kroasia. Milošević juga berperan dalam memobilisasi pasukan Serbia untuk menyerang Bosnia dan Herzegovina. Yang kedua ada Ratko Mladic sebagai Komandan Angkatan Darat Serbia. Mladic memimpin pasukan Serbia dalam pertempuran melawan Bosnia dan Kroasia. Ia berperan penting dalam melakukan kejahatan perang seperti pembantaian di Srebrenica. Yang ketiga ada Radovan Karadzic sebagai Presiden Republika Srpska. Karadzic memainkan peran penting dalam memimpin pasukan Serbia di Bosnia dan Herzegovina. Ia berperan dalam melakukan kejahatan perang dan memobilisasi pasukan Serbia untuk menyerang Bosnia dan Herzegovina. Lalu ada tokoh internasional. Yang pertama ada Boutros Ghali sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Boutros Ghali memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya internasional untuk menghentikan perang Bosnia. Ia berusaha memobilisasi dukungan internasional untuk Bosnia dan Herzegovina dan menghadapi agresi Serbia. Yang kedua ada Kofi Annan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBB. Annan memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya internasional untuk menghentikan perang Bosnia. Ia berusaha memobilisasi dukungan internasional untuk Bosnia dan Herzegovina dan menghadapi agresi Serbia. Yang ketiga ada Bill Clinton sebagai Presiden Amerika Serikat. Clinton memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya internasional untuk menghentikan perang. Ia berusaha memobilisasi dukungan internasional untuk Bosnia dan Herzegovina dan menghadapi agresi Serbia. Lalu yang keempat ada Tony Blair sebagai Perdana Menteri Inggris. Blair memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya internasional untuk menghentikan perang Bosnia. Ia berusaha memobilisasi dukungan internasional untuk Bosnia dan Herzegovina dan menghadapi agresi Serbia. Bantuan internasional dalam perang Bosnia. Yang pertama, bantuan kemanusiaan ada PBB. PBB memberikan bantuan kemanusiaan melalui UNHCR dan WFP. Mereka menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal bagi pengungsi dan korban perang. Yang kedua, organisasi internasional seperti International Committee of the Red Cross, Médecins Sans Frontieres, dan Oxfam memberikan bantuan kemanusiaan. Mereka menyediakan perawatan medis, makanan, dan air bagi korban perang. Yang ketiga, negara-negara donor, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis memberikan bantuan kemanusiaan. Mereka menyediakan dana, makanan, dan peralatan bagi korban perang.
Lalu yang kedua ada bantuan militer. Yang pertama ada NATO. NATO memberikan bantuan militer melalui operasi udara dan darat. Mereka melakukan serangan udara terhadap posisi militer Serbia dan memberikan dukungan militer bagi pasukan Bosnia. Yang kedua ada PBB. PBB memberikan bantuan militer melalui UNPROFOR. Mereka menyediakan pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi korban perang dan mengawasi gencatan senjata. Yang ketiga ada negara-negara anggota PBB. Negara-negara anggota PBB seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis memberikan bantuan militer. Mereka menyediakan pasukan, peralatan, dan dukungan logistik bagi pasukan Bosnia. Lalu yang ketiga ada bantuan ekonomi. Yang pertama ada Dana Moneter Internasional memberikan bantuan ekonomi melalui pinjaman dan program reformasi ekonomi. Mereka membantu Bosnia memulihkan ekonominya dan mengembangkan sektor swasta. Yang kedua ada Bank Dunia. Bank Dunia memberikan bantuan ekonomi melalui pinjaman dan program reformasi ekonomi. Mereka membantu Bosnia memulihkan infrastruktur dan mengembangkan sektor swasta. Yang ketiga ada negara-negara donor. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman memberikan bantuan ekonomi. Mereka menyediakan dana, pinjaman, dan dukungan teknis bagi Bosnia. Lalu yang keempat ada bantuan politik. Yang pertama, PBB memberikan bantuan politik melalui perannya sebagai mediator dalam proses perdamaian. Mereka membantu Bosnia dan Serbia mencapai kesepakatan damai. Yang kedua, ada Uni Eropa memberikan bantuan politik melalui peranannya sebagai mediator dalam proses perdamaian. Mereka membantu Bosnia dan Serbia mencapai kesepakatan damai. Lalu yang ketiga ada negara-negara anggota PBB. Negara-negara anggota PBB seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis memberikan bantuan politik. Mereka menyediakan dukungan diplomatik dan politik bagi Bosnia dalam proses perdamaian. Nah, ini ada beberapa dampak utama dari perang Bosnia. Yang pertama ada dampak sosial, yaitu kehilangan nyawa karena lebih dari 100.000 orang tewas dalam perang, termasuk warga sipil dan kemiliteran. Selanjutnya, kehilangan tempat tinggal karena lebih dari 2 juta orang terpaksa meninggalkan rumahnya karena terdampak perang Bosnia. Selanjutnya ada trauma psikologis atau stres karena banyak orang kehilangan nyawanya, kehilangan keluarganya, kehilangan tempat tinggal akibat dari perang Bosnia itu. Yang terakhir, perubahan demografi karena banyak penduduk Bosnia yang memilih untuk meninggalkan negara tersebut karena perang Bosnia. Selanjutnya, dampak ekonomi, yang pertama, kerusakan infrastruktur yang signifikan, yaitu jalanan hancur, jembatan hancur, dan bangunan yang hancur karena perang tersebut. Yang kedua, kehilangan sumber daya termasuk biji besi, batu bara, kayu. Yang ketiga, adanya inflasi. Perang tersebut menyebabkan inflasi yang tinggi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Yang terakhir ada ketergantungan pada bantuan internasional. Karena perang tersebut, Bosnia dan Herzegovina menjadi sangat bergantung pada bantuan internasional untuk memulihkan ekonominya kembali. Pertama, perubahan sistem politik menjadi sistem federal yang terdiri dari 3 entitas. Yang pertama, Federasi Bosnia dan Herzegovina. Yang kedua, Republika Srpska dan Distrik Briko. Perang menyebabkan proses perdamaian menjadi panjang dan sulit dengan penandatanganan perjanjian Dayton pada tahun 1995.